Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Jamie Najmi dari Mazarat Artisan Cheese. Saat ini kita ada lagi di Mazarat Artisan Cheese di Jogja dengan keju yang lain lagi. Hari ini kita ada bawa halloumi. Ini baru selesai produksi mungkin 3 hari yang lalu. Kategori fresh cheese. Kenapa saya membedakan keju halloumi ini masuk kategori fresh cheese? Fresh cheese adalah keju yang tidak membutuhkan proses pematangan. Pagi tadi dibikin, sore jadi, besok sudah bisa dikonsumsi. Memiliki shelf life, umur simpan sekitar 3 bulan. Tergantung suhu kulkas ya tapi. Dan terus terang saya paling senang berbicara tentang halloumi ini, karena ini termasuk keju-keju awal kami di Mazarat. Dan keju jenis halloumi ini salah satu keju yang unik. Uniknya apa? Saya akan coba jelaskan. Keju ini memiliki tekstur semi firm, semi hard lah. Karakter chewy dan cukup dense. Sebenarnya keju tipikal seperti ini mungkin teman-teman bisa salah mengartikan dengan mozzarella atau feta dengan tampilan yang kurang lebih sama. Kebetulan keju ini berasal dari negara yang sama dengan feta, yaitu Siprus, Yunani, dan Turki. Di Siprus nama keju ini halloumi. Di Turki namanya helim. Kalau kita ke daerah Arab, keju ini pun ada dan disebut halloum. Memiliki karakteristik unik, yaitu satu-satunya keju yang kami miliki yang tidak meleleh pada saat dia dibakar atau digoreng ataupun direbus. Itu kenapa istri saya paling suka mengolah keju halloumi ini. Dan kami memproses keju ini dengan sedikit kami adjust prosesnya, kami sesuaikan prosesnya dengan cita rasa Indonesia. Karena kalau kami samakan persis dengan keju halloumi yang berasal dari Siprus, ada istilah seperti makan laut, saking asinnya si keju ini. Sehingga di negara asalnya pun, sometimes keju ini harus direndam dulu di dalam air atau di dalam susu selama kurang lebih 1 jam untuk bisa mengurangi kadar garamnya. Kebetulan yang kami bikin di Mazarat Artisan Cheese, sudah kami kurangin kadar garamnya di awal, sehingga karakter susu, karakter keju, karamelisasi pada saat dia dipanggang, itu tidak tertutup oleh rasa asin, dan bisa balance antara asin, karamel, dan milky dari halloumi ini. Coba kita lihat ya, kalau ini di grill, seperti apa maksud saya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sudah kita sear pan menggunakan teflon, bahkan ini kita tidak perlu menggunakan butter atau minyak. Saran saya adalah di grill sampai dia browning. Mungkin teman-teman udah paham bahwa di dalam susu ada gula yang kita sebut laktos. Nah, pada saat laktos ini terkena panas yang cukup tinggi, maka akan terjadi Maillard reaction, atau kita sebut biasa di dunia kuliner karamelisasi. Nah, ini yang menyebabkan halloumi itu ada rasa karamel, milky, dan teksturnya relatif lebih chewy. Sebentar, saya mikir dulu saya taruh di mana ya. Om, titip Om. Teksturnya chewy. Dan pada saat dia dipotong, yang pertama kali kita rasakan, di lidah tentu rasa asin. Karena keju halloumi itu relatif kadar asinnya lebih tinggi daripada keju yang lain, walaupun sudah kita kurangi jauh sekali. Garam di keju halloumi ini, rasa asin ini, untuk wake up the tongue, membangunkan lidah, untuk kita siap menerima spektrum rasa yang lain dari halloumi ini. Pada saat digigit, ada rasa berdecit di gigi. Kita biasa sebut squeaky. Sopan gak ya ngomong ambil makan? Nggak apa-apa ya? Bukan. Kita sebut squeaky. Karakter yang kedua dari halloumi ini, dia squeaky pada saat dikunyah di dalam mulut. Yang ketiga, halloumi ini salah satu keju
yang betul-betul merekonstruksi rasa milky dan freshnya susu, sehingga kami betul-betul bergantung sekali kepada kualitas susu yang kami gunakan untuk membuat keju ini. Betul-betul nggak bisa pakai susu yang sudah menginap berhari-hari. Kami harus langsung menggunakan susu yang berasal dari perahan pagi, diproses tidak lebih dari 1 jam di area produksi kami. Hanya untuk menghasilkan karakter fresh dari milky flavor yang berasal dari susu yang kami gunakan. Yang kami harapkan, keunikan itulah yang akan memberikan kepuasan kepada teman-teman yang bersedia mencicip bayi keju kami ini. Kalau di rumah pagi-pagi jam 10, biasa pada saat rehat, kami grill ini alumi, kami drizzling pakai madu, enough. Anak kecil sulit untuk menerima halloumi yang di-drizzling pakai madu. Dan dulu di awal kami ingat, kami baru berani menjual produk ini pada saat anak-anak kami lagi suka terhadap produk ini, karena anak kecil adalah standar kualitas yang paling awal tentang baik buruknya sebuah produk jika produk itu berasal dari bahan baku natural yang diproses dengan cara yang natural. Selamat sore, saya Jamie, Mazarata Sanchez. Sampai ketemu di waktu yang lain.